udah ahli kripto gitu kan, yang udah bisa paham dengan kripto, dengan antara apa sih open network dengan open minded, itu pasti lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Open network, open minded. Open network sedang kita jalani. Open minded sebentar lagi akan terbuka. Sebelum di sini sedikit banyaknya saya akan menjelaskan semampu saya, sebisa saya ya, apa perbedaan open network dengan open minded. Tapi sebelum lanjut ke video sebelumnya, selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan alhamdulillah channel ini bisa berkembang sampai saat ini, yaitu karena dukungan kalian. Tanpa kalian apalah daya saya gitu kan, hanya tukang ngoceh. Saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu berkomentar positif dan negatif, saya ucapkan banyak terima kasih banget. Karena mungkin karena komenan kalian, kritikan kalian gitu, saya bisa seperti ini, bisa lebih kuat lagi, bisa lebih sedikit memperbaiki apa yang harus saya perbaiki gitu kan. Dan buat teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru melihat video ini, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Dan semoga video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat buat teman-teman yang selalu menonton video ini. Dan saya ucapkan juga kepada customer Sinar Collection yang selalu support dengan melakukan transaksi di Sinar Collection, entah menggunakan fiat, entah menggunakan CoinPay, entah menggunakan koin Sidra. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian berbelanja di Sinar Collection itu salah satu support dukungan kalian kepada project kami, platform, bukan platform ya, maksudnya toko lah, toko ya, ini toko bukan platform. Di sini banyak banget orang yang mempertanyakan gitu kan, Sinar Collection itu kok nggak ada di Vbrowser? Emang nggak ada di Vbrowser ya, ini toko online. Dan di sini saya ingin saya pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah vendor yang cerdas, jangan mau dibohongin lagi, jangan mau dikibulin lagi gitu kan. Ya, sekali lagi saya tidak tidak menyarankan teman-teman untuk mengikuti Sinar Collection gitu, karena kan saya juga punya cara tersendiri untuk menarik perhatian teman-teman gitu kan, untuk melakukan transaksi di kita. Itu pun tidak ada paksaan, kembali lagi ke diri kalian. Kalau emang mau berbelanja di Sinar Collection ya silakan, kalau emang tidak ya hak kalian juga. Di sini nggak ada paksaan. Di sini banyak banget untuk mengkritik saya tentang Sinar. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih open network, apa perbedaannya open network dan open minded. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya gitu kan. Kemarin saya bikin oret-oretan sendiri gitu karena takut lupa untuk diingat, karena ini lumayan panjang juga gitu kan. Di sini dalam konteks open network berikut perbedaan antara open network, testnet dan open minded. Ya, di sini kita bahas tentang open network dulu ya. Open network adalah testnet, fase pengujian sebelum peluncuran jaringan utama gitu kan. Tujuan menguji keamanan, kesatabilitasan dan fungsi nasionalitas ya itu. Jadi ini untuk open network. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang salah dari perkataan saya, tolong koreksi ya gitu. Karena saya yakin di sini teman-teman banyak juga yang lebih paham apa sih artinya open network dan open minded itu ya. Seperti itu. Data yang dikumpulkan tidak akan disimpan secara permanen. Koin yang digunakan adalah simulasi, tidak bernilai real. Nah, ini di fase open network ya. Jadi nilai selagi teman-teman kita sekarang ini misalkan dari fase open network yaitu testnet, yang dibilang kita fase enclosed minded ya, sekarang kan bisa dibilang enclosed minded, itu dimana fase kita melakukan transaksi dengan nilai yang kita mau, itu belum nilai yang ditentukan. Seperti itu baru nilai konversi kita masing-masing, maka kan pedagang sama pembeli seperti itu. Ya sekarang kan wajar, banyak juga yang melakukan transaksi menggunakan nilai GCP, ada juga banyak juga yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, ada juga yang melakukan transaksi dengan pasar gelap sekarang seperti itu ya. Jadi nilai itu belum real, belum diketok palu lah, intinya kan seperti itu ya.
Fitur-fitur masih dalam pengembangan dan pengujian. Nah, ini fitur-fiturnya juga masih dalam testnet, masih dalam pengujian. Ini yang dinamakan adalah open network gitu kan. Jadi bukan open mainnet, beda. Nanti open mainnet nanti kita bahas sedikitnya. Tapi sekali lagi tolong koreksi ya. Ini apa sih ini versi saya. Secara pemahaman saya apa sih open network dengan open mainnet? Ya, ini soalnya banyak banget teman-teman yang yang mempertanyakan hal ini. Katanya katanya mau open network kok belum terjadi juga. Sebenarnya open network itu sekarang sudah terjadi. Sekarang kita lagi jalani dari fase enclosed mainnet itu adalah open network. Seperti itu ya. Kapasitas jumlah pengguna terbatas. Nah, ini dalam terbatas itu, ini adalah misalkan komunitas kita sendiri mau melakukan testnetan atau mau melakukan transaksian dengan nilai yang kita gunakan. Itu adalah open network. Tapi saya juga agak grogi guys, ini bener enggak gitu? Yang saya prediksi ini bener enggak gitu? Jadi masih dalam belajar. Ya, kita juga saya juga masih tahap belajar, masih tahap memahami apa sih ini yang yang ini itu bener nggak gitu kan. Maksudnya karena banyak banget teman-teman yang mempertanyakan ini ya, bukan terpaksa ya, saya mengedukasikan ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas gitu, tolong ya beri masukan saya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke open mainnet. Open mainnet jaringan utama versi resmi dan pemeran. Tujuan beroperasional penuh, sikap digunakan secara global. Nah, ini yang dinamakan open mainnet. Jadi open mainnet itu semua terbuka, gitu kan. Misalkan semua terbuka di seluruh negara, terbuka semua, global. Jadi seperti itu. Data dikumpulkan dan disimpan secara permanen. Nah, ini sistem data, hati-hati teman-teman setelah open mainnet. Kita jangan sembarangan kasih data. Karena data setelah open mainnet ini, data ini tersimpan. Jadi beda halnya dengan open network. Kalau open network itu data tidak tersimpan. Tapi kalau udah open mainnet, hati-hati buat teman-teman yang selalu mengikuti pendaftaran ini yang menggunakan data kita, yaitu terutama KTP kita. Itu harus ekstra hati-hati ke depannya setelah open mainnet, yaitu jaringan terbuka untuk global. Ya, seperti itu. Koin-koin memiliki nilai real dan dapat diperdagangkan. Nah, ini kalau udah open mainnet itu adalah nilainya nilai real, nilai benar. Jadi gitu. Jadi mau diperdagangkan ya mungkin akan sama di setiap, misalkan CoinPay ini masuk ke market ya itu akan sama nilainya gitu kan. Seperti itu, misalkan sekarang nilainya $1.000, itu akan semua sama di setiap market itu. Kalau emang Pi Network ini masuk ke market perdagangan, itu mungkin akan sama nilainya, tidak akan beda jauh. Mungkin ada perbedaan tapi tidak jauh-jauh amat, seperti itu. Dan fitur-fitur lengkap dan stabil. Kapasitas jumlah pengguna tidak terbatas. Nah, ini kapasitasmu. Jadi buat teman-teman ini ya, yang takut setelah open mainnet itu ada batasan untuk transaksi. Mungkin ini nggak ada batasan, tapi ya kita wallahu alam. Kita karena ini belum open mainnet, kita juga belum tahu ini apakah akan ada batasan atau tidak ada batasan untuk melakukan transaksi setelah open mainnet. Keamanan lebih ketat dan terjamin. Transaksi lebih cepat dan efisien. Dan dengan demikian open mainnet merupakan versi final dan resmi di Pi Network, sedangkan open network testnet adalah tahap pengujian sebelum meluncurkan jaringan utama. Nah, ini versi saya ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata salah, jika kurang dipahami, ya mohon. Saya yakin banget di semua orang itu, hampir semua orang, apalagi yang udah ahli kripto gitu kan, yang udah bisa paham dengan kripto, dengan antara apa sih open network dengan open mainnet, itu pasti lebih paham. Ya, tolong koreksi di sini. Sekali lagi ini versi saya, ini hanya yang saya tahu, yang saya paham itu ya. Apa sih artinya open network, apa sih artinya open mainnet. Jadi kalau open network itu yang sekarang kita sekarang ini di fase open network, yaitu di fase enclosed mainnet. Jadi melakukan transaksi mau dengan nilai kesepakatan itu masih sah-sah aja, tidak ada kata untuk tidak sah, tidak. Jadi untuk di saat ini bebas melakukan transaksi dengan nilai apa yang kita mau, gitu kan, seperti itu. Beda halnya setelah open network. Ini sering ya, di video sebelumnya saya udah menjelaskan ini.
Mungkin ini lebih detailnya gitu, karena ini banyak banget yang mempertanyakan hal ini gitu. Makanya ini sebisa saya, semampu saya, setahu saya ya saya akan saya jelaskan di sini. Maksudnya kalau ini ya, kalau bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Jadi bedanya open network dengan open minded itu yang tadi saya jelaskan gitu, seperti itu. Jadi open minded itu di mana jaringan terbuka, kita bisa melakukan transaksi di mana aja, kita bisa melakukan transaksi di daerah mana aja, di negara mana aja. Misalkan platform setelah open minded itu platform dimanapun akan terbuka. Jadi kita bebas melakukan transaksi, kita bebas mau berbelanja dimanapun, karena itu adalah hak kita, koin-koin kita, akun-akun kita. Jadi tidak akan ada orang bisa menguasai kita. Jadi kita sebagai pioner harus cerdas ya. Jangan mau dikuasai orang, jangan mau diarahkan, digiring sana, digiring sini, jangan mau. Kita harus punya prinsip, kita harus punya pendirian sendiri. Karena setelah open minded, koin yang kita punya, kita mau beli di mana, kita mau beli apa, kita nggak harus mengelis-ngelis kayak gitu, nggak harus. Gitu kan, nggak harus. Apalagi didasari dengan kita kalau tidak mengikuti ini, kalau tidak mengikuti daftar ini, kamu tidak akan bisa berbelanja, kamu tidak akan bisa melakukan transaksi. Itu salah besar guys, menurut saya salah besar. Karena setelah open network itu kita bebas, mau ikut kemana kita bebas. Jadi jangan sekali-kali kita mau diperbudak oleh orang lain gitu, apalagi diiming-iming harus daftar ini dengan sekian, harus bikin ini dengan sekian. Jangan mau. Mungkin ini ya ocehan sore ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat video ini. Share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner dimanapun berada.